Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Sosok berpakaian putih memandang murid makam pedang dan berkata dengan ringan, "Murid makam pedang yang meninggal di tanganku ada 24.000 orang. Kamu siapa?" Murid makam pedang akhirnya tidak tahan tekanan besar dan berteriak, "Aku adalah sekte super, dan akan menjadi tulang punggung di masa depan. Jika kamu membantai kami seperti ini, apa kamu tidak takut dikejar oleh sekte super kami? Tanganmu berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya, dan cepat atau lambat kamu akan mendapatkan balasannya. Kamu bisa dibilang orang yang kuat, tapi sangat hina. Jika kamu benar-benar punya kemampuan, kenapa kamu tidak membunuh kami di depan senior kami? Dasar pecundang, kamu pasti akan mati, kamu akan mati." Murid sekte lainnya juga membuka mulut mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa hidup hari ini, dan mata mereka penuh dengan kebencian. "Aku hanya membunuh 140.000 dari kalian, dan selama bertahun-tahun, nyawa yang mati di tangan sekte super kalian jauh lebih banyak dari yang kulakukan saat ini." Sosok berbaju putih menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Semuanya memiliki siklus sebab akibat. Kau bilang aku akan dibalas. Mungkin kematianmu hari ini adalah pembalasan dari sekte supermu. Jika kau benar-benar pemberani, beritahu kami identitasmu dan tunggu. Membunuh begitu banyak dari kami akan berkeping-keping untukmu, dan kamu tidak dapat memahami kebencian." Seorang murid Dewa Perang berteriak. Saat kata-katanya jatuh, pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dua sinar gelap muncul dari mata sipitnya. Kecepatan cahaya itu sangat cepat, dan itu tidak membiarkan murid sekte Dewa Perang bereaksi sama sekali, dan itu menembus tubuhnya dalam sekejap. Siuh, duar. Saat lubang itu menembus, tubuh orang itu pecah dengan keras, berubah menjadi kabut darah, dan memercik ke semua orang di sekitarnya. Pil naganya melayang, tampak menarik, dan langsung terbang menuju ke pemuda berpakaian putih. Melihat pemandangan ini, orang lain yang telah berencana untuk berteriak dan baru saja mengumpulkan keberanian, langsung terdiam, seolah-olah tenggorokannya tersangkut batu. Apa yang mereka sebut keberanian dihancurkan oleh adegan ini barusan. Sebelum kematiannya, pemuda itu adalah orang yang paling ditakuti di antara murid jenius Dewa Perang. "Murid Pavilion Huasen, aku telah berjanji kepada tuan kalian untuk tidak menyentuh kalian." Sosok putih itu berkata dengan ringan. "Betulkah?" Ketika murid-murid Pavilion Huasen mendengar ini, mereka tercengang, dan segera menunjukkan rasa syukur. Mereka awalnya mengira bahwa mereka akan mati di sini hari ini. Pada saat yang sama, mereka tiba-tiba teringat apa yang terjadi ketika kompetisi belum dimulai, dan ketika mereka baru saja dikirim oleh tuan dewa mereka. "Anda adalah senior yang berlatih retret di luar pintu masuk Gunung Senyao," ucap murid Pavilion Dewa Huasen tiba-tiba menyadari. "Berterima kasihlah kepada para guru dewa kalian, dan belajarlah dari mereka. Pada tingkat itu, guru dewa kalian masih sangat sopan. Jika kalian sombong, kalian tidak akan bisa hidup lama di masa depan," ucap Suhan. "Iya, terima kasih senior atas kebaikan Anda," ucap murid Pavilion Huasen. Semua membungkuk dan memegang tinju mereka pada saat ini, segera melihat Suhan dalam-dalam dan berbalik lalu pergi. Setelah murid Pavilion Huasen pergi, Suhan memandang murid Taiping Zong, merenung sedikit, dan berkata, "Putri kecil Taiping Zong bernama Yin Luoxuan, kan?" Mendengar ini, para murid Taiping Zong tercengang, dan segera berkata, "Ya, senior." Suhan mengangguk. Dia ingin bertanya pada Yin Luoxuan apa yang sedang terjadi sekarang, tapi dia mengurungkan niatnya. "Huf, kalian boleh pergi," ucap Suhan menghela nafas. "Senior, Anda." Seorang murid Taiping Zong ingin berbicara,
tetapi wajah Su-han berubah menjadi dingin dan berkata, "Jangan menguji kesabaranku, aku hanya memberi kalian kesempatan ini." Dalam benaknya, dia sebenarnya tidak berniat membiarkan orang-orang ini pergi, karena mereka adalah pil naga bagi Su-han. "Terima kasih senior atas kebaikan Anda." Ketika kata-kata itu jatuh, murid-murid sekte Taiping Zong ini membungkuk sedikit dengan ekstasi, dan kemudian melarikan diri ke kejauhan. Saat ini, hanya ada 7 sekte murid dari sekte super yang tersisa di sini. Jika tebakan Su-han benar, 2 sekte yang tidak pernah dia singgung adalah, satu adalah alam iblis dan yang lainnya adalah istana roh suci. Tapi saat ini, Su-han harus membunuh mereka. Wosh! Su-han bertindak, dan cahaya biru tua yang mengerikan memancar dari telapak tangannya, berubah menjadi tirai cahaya besar, menutupi dari bawah kepala para murid ini. Bahkan pada saat ini, tanah bergemuruh, seolah-olah terkoyak, serangkaian kerucut runcing besar tiba-tiba naik, langsung menusuk tubuh para murid ini. Ada juga naga api, dan pedang panjang emas ilusi. Semuanya sama seperti ketika Su-han berada di benteng kelas 2 sekte Dewa Perang. Jeritan keluar terus-menerus, dan dalam jeritan ini, ada penghinaan dengan kemarahan dan kebencian yang ekstrim. Bagi Su-han, terlalu sederhana menggunakan basis kultivasi penyihir untuk membunuh orang-orang yang hanya merupakan puncak dari alam inti naga. Persis seperti satu kaki, ribuan semut bisa diinjak-injak sampai mati. Hanya dalam 1 menit, tempat itu menjadi tenang. Sejumlah besar mayat jatuh ke tanah. Su-han mengambil pil naga dari orang-orang ini, dan segera menyapu pikirannya, lalu pergi berburu lagi. Tetapi pada saat ini, tubuh Su-han tiba-tiba bergetar, dan cahaya yang mengejutkan keluar dari matanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke arah kehampaan, dan mengulurkan tangan kanannya saat ini. Sudah turun salju selama 2 tahun penuh, dan pada saat ini, berhenti. Salju berhenti. Su-han mengerutkan kening dan melihat ke tanah. Salju putih tebal di bawah matanya masih tenang seperti butiran salju biasa. Tapi untuk sesaat, Su-han dengan jelas melihat butiran salju ini bergetar. Selain itu, tidak hanya tempat ini yang berguncang, tetapi semua tempat yang bisa dilihat oleh garis pandang pun bergetar. Su-han tahu bahwa ini jelas bukan ilusinya sendiri, semua ini senyata melihat hantu mengerikan. Ya Tuhan! Pada saat ini, suara sepertinya datang dari zaman kuno yang abadi, dari alam liar, dan dari kejauhan yang tidak dapat dilihat. Suara itu meraung seperti guntur yang mengguncang langit, menyebabkan Su-han saat ini mengguncang tubuhnya dengan parah. Benua Longwu, akan ada malapetaka. Suara itu sedikit sulit dipercaya, dan kemudian berkata, tidak hanya benua Longwu, tetapi bahkan seluruh wilayah bintang, seluruh tempat suci, akan ada bencana yang mengerikan, bencana yang belum pernah terjadi selama ratusan juta tahun. Aku telah menyegel jalur iblis luar angkasa ini, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Jika Lord memiliki kesempatan, jangan tunda lagi, dan coba kembali ke wilayah bintang dan tempat suci secepat mungkin. Jika tidak, dunia akan musnah. Juga, saya berharap Tuan Suci dapat merawat Xiang'er dengan baik. Ketika dia meninggalkan benua Longwu, aku akan menghabiskan ribuan mil dan membuka jalan fantasi bidang bintang untuk menyambut kedatangannya. Setelah berbicara, suara itu berhenti bergerak. Jantung Su-han berdegup kencang, dia secara alami bisa mendengar bahwa suara itu adalah Long Lai. Tetapi dia tidak menyangka bahwa salju tebal di langit akan menjadi bencana seperti itu. Long Lai adalah kekuatan super dalam daftar kekuatan Suaka. Bahkan dia mengatakan bahwa tidak hanya benua Longwu, tetapi seluruh wilayah bintang, seluruh Suaka akan mengalami bencana seperti itu. Pada hari pertamaku menjadi Tuan yang suci, ada suara langit jatuh ketika Bima Sakti puluhan miliar, semuanya akhirnya menjadi kosong. Pada saat itu, aku selalu bertanya-tanya apa artinya sampai aku terlahir kembali, tetapi aku tidak memahaminya. Pada saat ini, dengan perhitungan yang cermat, langit berbintang Bima Sakti ini telah berumur puluhan miliar tahun.
Su-han bergumam pada dirinya sendiri. Untuk sementara, bahkan Su-han pun sedikit bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah langit berbintang yang sangat besar, langit berbintang hitam pekat, terlihat tak berbatas, seperti kain hitam yang menutupi seluruh dunia. Di langit berbintang ini, ada titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar. Titik cahaya itu, atau bintang raksasa yang sedang tidur, bergerak maju dengan badai ruang dan waktu, atau meteorit besar, melayang entah kemana. Dan yang paling banyak adalah planet ini. Berdiri di langit berbintang, planet-planet ini hanyalah titik cahaya. Tampaknya ukuran paku-paku itu kecil, menutupi seluruh langit berbintang. Namun nyatanya, diameter setiap planet setidaknya ratusan juta kilometer. Di atas langit berbintang, ada 3 sinar cahaya putih yang terlihat sangat kuat, dan sinarnya bulat, mengangkangi kedua ujung langit berbintang, membagi seluruh langit berbintang menjadi 3 bagian. Dan ketiga bagian ini adalah wilayah bintang inferior, wilayah bintang tengah, wilayah bintang atas, dan tempat perlindungan yang sering dikatakan Su-han. Pada saat ini, di suatu tempat di bidang bintang inferior, ada planet yang berputar perlahan. Dari luar, planet tampak keruh, dan tampaknya telah kering selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ada aura cahaya, terselubung oleh tirai cahaya dunia, dan tidak bisa dipancarkan. Planet ini disebut bintang Longwu, juga dikenal sebagai benua Longwu. Longwu, dibandingkan planet lain, jauh lebih kecil, bahkan bisa dikatakan planet terkecil di antara mereka. Meski begitu, diameternya mendekati 1 miliar kilometer, bahkan jika itu adalah kecepatan penuh dari alam Kaisar Naga, itu akan membutuhkan waktu setahun penuh untuk menyeberang. Dari langit berbintang, di sekitar bintang bela diri naga saat ini, ada lapisan cahaya di belakangnya. Cahaya menyelimuti seluruh bintang bela diri naga, yang tampak sangat keruh. Setiap planet berjalan seperti ini perlahan-lahan, sepertinya tidak akan pernah berhenti. Jika tidak terjadi kecelakaan, akan terus berjalan seperti ini hingga matinya jantung dunia. Tapi untuk semua planet, pasti ada jantungnya dunia, dan Longwu juga memilikinya. Dan kekuatan jantung dunia juga menentukan tingkat kekuatan spiritual planet ini, serta levelnya. Secara logika, planet yang ditinggalkan seperti Longwu seharusnya memiliki jantung dunia yang sangat lemah. Tetapi jika seseorang dapat berdiri di langit berbintang dan melihatnya, Anda akan segera melihat pusat planet melalui cahaya kuning keruh bumi. Ada detak jantung yang sangat besar. Tingkat besar jantung ini tidak kurang dari planet tingkat tinggi manapun, dan bahkan dari nafasnya, ia jauh lebih kuat daripada planet tingkat tinggi itu. Namun, jantung dunia saat ini tampaknya sedang tertidur lelap, seolah satu-satunya fungsinya adalah membuat naga dan bintang perang beroperasi. Fungsi sebenarnya dari jantung dunia adalah untuk melindungi planet tempatnya berada dari bahaya, bukan tidur seperti jantung dunia ini. Pada saat tertentu, Longwu, yang telah beroperasi sepanjang waktu, tiba-tiba berhenti. Kemudian, cahaya merah darah yang mengerikan muncul dari langit berbintang. Sinar merah darah ini muncul dari udara tipis, tanpa peringatan sedikit pun. Cahaya menyelimuti bintang bela diri naga, dan jika dilihat dari luar, itu sangat menyilaukan, seolah-olah seluruh bintang bela diri naga saat ini telah menjadi merah darah, yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak yang tak terhitung jumlahnya. Setelah cahaya merah darah membungkus Longwu, itu masih tidak berhenti muncul. Dan jenis cahaya ini, setelah menjadi kaya pada tingkat tertentu, berubah menjadi kepingan salju putih yang tak terhitung jumlahnya, jatuh dari berbagai tempat di Longwu. Ini adalah salju tebal yang berlangsung selama 2 tahun. Yang aneh adalah penampakan cahaya merah darah ini, dan kepingan salju yang mengembun, hanya muncul pada saat ini. Tapi salju di benua Longwu telah turun selama 2 tahun. Di atas perbedaan waktu ini, itu sama sekali tidak benar. Pada saat yang sama, saluran berwarna merah darah muncul di langit berbintang yang awalnya gelap. Bagian ini dipenuhi dengan aura berdarah dan tajam yang sangat kuat,
seperti bagian ini yang sepenuhnya terkondensasi oleh darah. Bagian itu tidak tahu kemana tujuannya, dan ujungnya terhubung ke Long Wu, atau dengan kata lain, itu terhubung ke cahaya merah darah yang menyelimuti Long Wu. Semua ini muncul dalam diam dan sepertinya selalu ada seperti ini. Setelah lorong itu muncul, ada sejumlah besar sosok yang tidak tahu dari mana mereka berasal, di sepanjang lorong, perlahan berjalan menuju benua Long Wu. Sosok-sosok ini semuanya berwarna merah darah, tampak mengerikan, dengan duri di punggung mereka. Mereka terlihat seperti manusia, tetapi mereka bukan manusia. Sosok mereka sedikit bengkok, dan ada sudut tajam di antara alis mereka. Itu adalah sosok mengerikan yang dilihat Su Han ketika dia berevolusi ke masa depan. Hanya saja, dengan kemunculan sosok-sosok tersebut, jumlah ini semakin bertambah, dan terlihat tidak ada batasnya. Jalan itu sangat besar, dengan lebar ratusan ribu kilometer, dan panjangnya tak terlukiskan. Jumlah sosok mengerikan saat ini, menutupi lorong itu. Sekilas, setidaknya ada miliaran. Suara sosok-sosok mengerikan ini bukanlah bahasa manusia, tapi sedikit kasar. Mereka terus melihat sekeliling, dengan rasa ingin tahu, terkejut, dan dingin yang luar biasa. Seolah-olah ini pertama kalinya mereka melihat dunia seperti itu. Di tengah jalan, hampir setiap 100 juta, akan ada ratusan ribu sosok mengerikan ini, membawa kursi tandu besar. Kursi tandu itu bersinar dengan warna merah darah, dan terlihat sangat jernih, seolah ada permata yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam kursi tandu ini, ada sosok besar duduk. Sosok ini terlihat mirip dengan sosok mengerikan itu, tetapi tingginya beberapa ribu kaki, dan auranya sangat menakutkan. Seluruh bagian, sejauh ini, ada lusinan sosok besar seperti itu, dan di belakang, tampaknya aliran yang stabil. Di garis depan, sosok-sosok mengerikan yang biasa datang ke dalam cahaya merah darah, dan sosok mereka secara bertahap menjadi ilusi. Akhirnya, mereka berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang sebenarnya terintegrasi ke dalam kepingan salju itu, dan bersama dengan kepingan salju, mereka jatuh di daratan benua Long Wu. Sosok mengerikan yang sangat besar itu sepertinya telah melihat jantung dunia, dan mata mereka penuh dengan keserakahan yang kuat, menunjuk ke jantung dunia, membuat jeritan tajam, seolah-olah sedang mendiskusikan sesuatu yang sangat menyenangkan. Ketika 100 juta sosok mengerikan di depan semuanya melebur menjadi butiran salju, sosok besar pertama di kursi tandu besar juga mulai berubah menjadi ketiadaan. Saat itu berubah menjadi ketiadaan, cahaya merah darah yang mengejutkan pecah, dan tubuhnya menghilang menjadi titik cahaya pada saat ini. Dalam cahaya merah darah, ia ingin berbaur dengan kepingan salju. Tetapi pada saat ini, kekosongan benua Long Wu tiba-tiba terkoyak, retakan besar muncul, dan seluruh benua Long Wu bergetar pada saat ini. Jantung dunia, yang telah tertidur sepanjang waktu, tampaknya telah terbangun dalam sekejap pada saat ini. Hanya dengan mendengar ledakan, tirai cahaya besar muncul, langsung memblokir kepingan salju ini. Dan pada saat ini, itu juga momen ketika Su Han melihat ke langit, melihat celah besar, dan merasakan aura roh bawahan. Di bawah penghalang cahaya itu, sosok besar yang telah berubah menjadi titik cahaya terkondensasi lagi, dan wajahnya yang mengerikan dipenuhi dengan teror dan ketakutan, melihat ke arah jantung dunia terus berteriak. Lusinan sosok besar di lorong, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua mengerutkan kening dalam-dalam, menampakkan tatapan suram. Saya tidak tahu berapa lama, sosok besar di depan tampak suram, dan perlahan mundur ke dalam lorong, membiarkan hanya sosok ganas biasa di belakang untuk berbaur dengan kepingan salju. Dan mereka selalu berada di lorong, menonton dengan tenang. Wosh! Tepat pada saat ini, aliran cahaya yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul di langit berbintang yang gelap. Kecepatan cahaya sangat cepat, dan hampir mencapai jarak ratusan juta mil dalam sekejap, datang ke sisi Dragon Martial Star, dan berhenti. Pita cahaya itu menghilang, dan sesosok tubuh keluar, dengan mata pembunuh yang dingin,
menatap diam ke lorong berwarna merah darah. Jika Su-han ada di sini pada saat ini, dia pasti akan mengenali pemuda dengan penampilan tampan dan sosok langsing ini, tapi wajahnya muram dan membunuh. Itu adalah Long Lai, iblis eksterior. Long Lai menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia telah melihat iblis eksteritorial yang nyata. Iblis eksteritorial selalu hanya legenda. Ia telah ada dalam banyak hal selama ratusan juta tahun, baik dengan warisan, atau peringatan oleh leluhur, atau oleh mereka yang mampu menyimpulkan masa depan. Sekarang, iblis ekstrateritorial yang selalu ada dalam legenda ini benar-benar muncul, dan akhirnya muncul. Saat melihat momen Long Lai ini, di lorong itu, sosok yang tak terhitung jumlahnya memadatkan mata mereka saat ini, dan jatuh ke arah Long Lai. Sosok merah besar yang menakutkan yang selalu dibawa di kursi tandu mengubah teriakan mereka sebelumnya, dan malah mengucapkan bahasa manusia yang menggeram rendah. Dan bahasa ini langsung membuat wajah Long Lai semakin muram. "Ini adalah langit berbintang Bima Sakti, kenapa kau datang kemari?" Long Lai bertanya dengan suara yang dalam. Sosok-sosok besar tidak menjawabnya, tetapi mereka menunjukkan penghinaan mereka, dan mereka semua berteriak satu sama lain, sepertinya mengolok-olok Long Lai, tertawa terus-menerus. Sekelompok iblis yang tidak memiliki dewa yang lebih rendah, apakah kamu suka tertawa? Apa aku membuatmu cukup tertawa? Long Lai mendengus dingin, telapak tangannya terentang secara horizontal, dan tiba-tiba dia menebang ke arah lorong. Wosh! Dalam perpecahan ini, pedang palem yang mengejutkan muncul di langit berbintang. Pedang palem itu seperti rantai emas Tianhe, mengalir ke bawah, tampak cantik, tetapi juga sangat menakutkan dan menakutkan. Siuh, boom! Di langit berbintang, suara gemuruh besar muncul. Pedang palem itu ditempatkan secara horizontal, membelah bagian besar berwarna merah darah menjadi dua. Ada sejumlah besar sosok mengerikan yang berubah menjadi kepingan salju, mencoba memasuki benua Longwu, tetapi di bawah telapak tangan pedang, seluruh benua Longwu berdengung, dan kepingan salju di sekitarnya sangat terkejut saat ini. Dan menghilang di langit dalam sekejap, termasuk sosok mengerikan yang telah berubah menjadi titik cahaya dan bergabung menjadi kepingan salju, dan menghilang bersama kepingan salju saat ini. Dan sosok mengerikan yang terkandung dalam kepingan salju itu setidaknya jutaan atau bahkan mendekati 10 juta, tetapi di bawah telapak tangan Long Lai, sosok mengerikan yang hampir 10 juta, pada saat ini, semuanya menghilang. Basis budidaya dari sosok ganas biasa ini tidak tinggi. Menurut divisi level, mereka dapat dianggap sebagai level monster-monster di benua Longwu. Mereka dapat dibagi menjadi peringkat 1 hingga 7, tetapi hampir tidak ada peringkat. Itu adalah alam yang mulia naga di benua Longwu, dan sudah tidak keluar selama bertahun-tahun. Bahkan sosok ganas tingkat ke-6, tidak banyak keberadaan, bisa ada 1 dari setiap 100 juta, itu dianggap proporsi yang sangat tinggi. Umumnya, sebagian besar urutan kelima dan di bawahnya. Dan Long Lai mencapai hampir 10 juta langsung dengan telapak tangan, menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Apalagi, ada lebih dari hampir 10 juta. Serangan pedang palem Long Lai bukan untuk menghancurkan sosok-sosok mengerikan di permukaan Dragon Martial Star, tapi untuk langsung memotong jalannya, sehingga sosok-sosok mengerikan ini terputus di langit berbintang, kehilangan pintu masuk, dan terjebak dalam badai luar angkasa. Itu adalah badai luar angkasa yang nyata, bukan badai luar angkasa yang diciptakan oleh sihir. Jika tertelan oleh badai luar angkasa, bahkan dewa atas hampir tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri, kecuali mereka mencapai tingkat dewa utama. Dan sosok-sosok mengerikan yang muncul pada saat ini, begitu mereka tidak memiliki pintu masuk, kehilangan kaitan spasialnya, dan tersapu oleh badai antariksa, mereka akan segera mati. Boom! Pedang palem jatuh dari atas dan menghantam bagian itu dengan keras. Seluruh saluran merah darah, dengan satu klik pada saat ini, langsung pecah menjadi 2 bagian. Ketika melihat pemandangan ini,
Sosok mengerikan berwarna merah darah semua mengubah corak mereka, dan meraung sangat marah. Namun, raungan mereka dengan cepat kewalahan. Dari tempat saluran merah darah putus, turbulensi spasial muncul. Setelah aliran turbulen dari ruang ini muncul, volume di mana bagian itu pecah, dan itu segera menjadi lebih besar dan lebih besar, menyapu semua bagian merah, dan kristal merah darah berkedip, dan segera membentuk gelombang badai besar. Ini adalah badai luar angkasa. Kekuatan badai luar angkasa hanya menghancurkan dunia, dan pada saat itu muncul, kekuatan menelan yang mengerikan muncul darinya. Seluruh langit berbintang, kecuali Long Lai, hampir semuanya tersapu. Bahkan Long Wu sedang bergerak lebih cepat saat ini, dan sepertinya terlibat dalam badai luar angkasa. Jarak keduanya terlalu dekat, tapi Long Lai mendengus dingin dan melambaikan telapak tangannya. Langit berbintang gelap di depannya tiba-tiba terdistorsi, dan gelombang riak menyebar. Riak ini semakin membesar, dan pada akhirnya seperti arus langit dan laut, melahirkan 5 jari, berubah menjadi tangan besar yang tak terlukiskan. Pemandangan ini sangat berdampak secara visual. Jika seseorang melihatnya, dia harus menarik napas dingin dan mengecilkan matanya. Itu mengerikan. Terlihat tangan besar putih dan transparan, seolah-olah itu benar-benar terkondensasi oleh aliran air. Itu benar-benar memblokir sebagian besar naga dan bintang bela diri dengan paksa. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan hisap dari badai luar angkasa itu, cahaya merah darah di sekitar bintang bela diri naga ini dengan cepat ditelan. Tetapi bintang bela diri panjang, di bawah perlindungan telapak tangan Long Lai, masih berjalan perlahan, tanpa jejak. Pada saat ini, saluran merah besar yang tidak tahu kemana harus memimpin dengan cepat runtuh. Keruntuhan ini tidak ada habisnya, dan tampaknya tidak akan pernah hilang. Suara ledakan yang menakjubkan terus terdengar di langit berbintang, seolah-olah ada ribuan guntur yang menderu, dan seolah-olah ada kekuatan besar di langit dan bumi. Dalam runtuhnya dan runtuhnya lorong ini, sosok-sosok berwarna merah darah semua tersapu, ditelan oleh badai luar angkasa dalam jeritan dan jeritan. Long Lai melihat semua ini dengan acuh tak acuh, dan sosok merah darah menatapnya, dan mata sinar merah darah mengungkapkan kebencian yang sangat kuat. Kami akan datang. Pada saat tertentu, suara yang terdengar sangat tersentak-sentak dan suram terdengar di telinga Long Lai. Jika kalian kembali lagi, kalian masih akan mati. Cahaya dingin di mata Long Lai bahkan lebih buruk, dan di bawah lambaian tangannya, saluran merah darah yang dengan cepat ditelan meledak lagi. Di dalam lorong, tidak peduli sosok mengerikan biasa atau sosok mengerikan yang besar itu, mereka jatuh ke langit saat ini, di bawah mata Long Lai. Setelah lorong menghilang, cahaya merah darah yang membungkus benua Long Wu juga menghilang pada saat ini. Seluruh Dragon Martial Star masih terlihat keruh, seolah tidak ada yang terjadi, dan itu terus berjalan. Benua Long Wu, Gunung Obat Sen Yao. Wajah Su Han muram, ketika Long Lai mentransmisikan suara kepadanya, itu juga ketika saluran merah darah dihancurkan oleh Long Lai. Su Han mendongak dan melihat kekosongan yang tampaknya tersebar dan berangsur-angsur dibersihkan, dan terdiam untuk waktu yang lama. Dan pada saat ini, kepingan salju di seluruh benua Long Wu benar-benar berhenti jatuh pada saat ini. Hanya di atas tanah, salju putih tebal yang sepertinya bisa menenggelamkan orang dewasa masih ada dan belum hilang. Salju ini sepertinya tidak pernah mencair. Bahkan Long Lai berbicara, benua Long Wu memiliki malapetaka besar, bidang bintang memiliki bencana besar, dan bahkan seluruh tempat suci, akan ada malapetaka besar yang menghancurkan dunia. Su Han menarik napas. Transmisi suara Long Lai mengatakan bahwa dia berharap Su Han bisa berkultivasi secepat mungkin, sehingga dia bisa memiliki sedikit perlawanan saat bencana datang. Setelah berdiri diam beberapa saat, mata Su Han tiba-tiba menjadi dingin. Roh sucinya menyapu cincin spasialnya, dan ada tumpukan pil naga yang hampir seperti gunung. Pil naga itu mendekati 100.000, yang benar-benar melebihi jumlah yang dibutuhkan Su Han untuk memadatkan pil naganya sendiri.
Hampir 100.000 pil naga ini ditumpuk bersama-sama, dan cahaya yang menyilaukan seperti matahari keemasan yang bersinar, yang sangat menakjubkan. Jadi, mari berlatih dulu. Menarik napas dalam-dalam, Su Han bergumam pada dirinya sendiri. Rencana awalnya adalah untuk membunuh semua murid dari 7 sekte super, kecuali murid dari Paviliun Yi Daogong, Taiping Zong dan Hua Shen. Meskipun jumlah Dragon Pills cukup, ini adalah kesempatan yang digunakan Su Han untuk menghalangi 10 sekte super. Terutama Istana Yuxu, Pulau Raksasa, Makam Pedang Abadi, dan Sekte Dewa Perang. Keempat sekte super ini, yang datang secara pribadi, hampir memusnahkan Paviliun Tusen. Hampir semua murid Paviliun Tusen yang telah mati meninggal di 4 sekte besar ini. Tangan sekte super dan 4 murid sekte super ini, Su Han hampir bergegas membunuh mereka. Jika benar-benar ada surplus, maka setiap sekte tidak akan melebihi 1000 orang. Apalagi, di antara ribuan orang, banyak yang telah dibunuh oleh monster Shen Yao. Dapat dikatakan bahwa murid dari 4 sekte super ini setara dengan pemusnahan. Ini seperti persaingan hebat Zongmen ribuan tahun yang lalu. Adapun yang lainnya, seperti Demon Realm, seperti Temple of the Holy Spirit, atau Immortal Court. Murid-murid dari Aula Roh Suci dan Alam Iblis, bagaimanapun juga, tidak memiliki banyak kebencian dengan Su Han, tetapi ketika Su Han memperbaiki pedang sihir, mereka ingin merebutnya. Su Han membunuh beberapa dari murid Alam Iblis dan murid Aula Roh Suci. Dan hilangnya murid-murid pengadilan Dao Immortal mungkin kurang dari 4 sekte utama seperti Makam Pedang Abadi, tetapi itu hanya sedikit. Immortal Dao Ting akan menjadi seperti ini, dan semuanya harus dikaitkan dengan Jin Lan itu. Berlatihlah untuk saat ini. Su Han mengambil keputusan. Suan bahkan menyingkirkan hati pembunuh itu, dan menuju ke kedalaman gunung obat Shen Yao. Dia tahu bahwa kemunculannya cepat atau lambat akan sampai ke telinga Dongsu dan yang lainnya, karena dia telah melepaskan murid-murid dari Paviliun Hua Shen dan Taiping Zong. Bahkan jika semua murid sekte lainnya dibantai, orang-orang dari 2 sekte ini, bagaimanapun, dia akan menyebarkan keberadaannya. Namun, dia tidak peduli tentang itu. Tetapi jika Su Han memasuki pelatihan retret, Dongsu dan yang lainnya menemukannya dan mengganggu retret Su Han, yang tidak baik bagi Su Han. Oleh karena itu, lokasi retret yang ingin dipilih Su Han secara alami adalah di kedalaman Gunung Shen Yao. 10.000 tahun yang lalu, para kultivator hebat semuanya telah mati di kedalaman bagian tengah Gunung Shen Yao. Bahkan dengan basis kultivasi Su Han saat ini, dia harus berhati-hati. Dia terbang dengan cepat, seperti aliran cahaya, bergegas ke kedalaman gunung obat Shen Yao. Kemanapun dia lewat, akan selalu ada awan gelap di atas kepalanya. Awan gelap menyelimuti Su Han. Itu adalah basis kultivasi magis yang terkondensasi. Di tengah perjalanan, setelah membunuh hampir 100 murid dari berbagai sekte, Su Han akhirnya sampai di tepi gunung Shen Yao. Ada kekacauan di sini, dan ada banyak mayat monster. Tanah berlumuran darah, dan di salju berlumuran darah, warna merah darah terpantul. Jelas darah telah diserap oleh kepingan salju. Telah terjadi pertempuran besar di sini, dan itu seharusnya dilakukan oleh murid Istana Yi Dao. Su Han menyapu matanya dan melihat jejak kaki dan retakan yang tak terhitung jumlahnya yang jelas dipotong oleh pedang panjang. Retakan itu merobek kepingan salju dan menghancurkan tanah berkeping-keping. Istana Dao, Su Han bergumam, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Hanya dalam 70 tahun, dia telah mencapai level sekte super dari sekte tingkat 9 Liu, yang benar-benar legendaris. Dia memiliki kesan yang baik tentang murid Istana Yi Dao. Setidaknya, murid Istana Yi Dao tidak memiliki penampilan yang ganas dan ganas dari murid dari alam iblis, atau kebanggaan yang tinggi dari murid sekte lainnya. Tampaknya para murid Istana Yi Dao, semuanya, sangat stabil. Sebelum retret, aku harus melihat murid-murid Istana Yi Dao. Saya selalu merasa bahwa mereka seperti teman saya yang merupakan musuh dan teman.
Saat kata-kata itu jatuh, Su-han berubah menjadi pita lagi dan bergegas ke depan secara langsung. Pada titik ini, ada monster yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak monster yang kuat. Su-han telah datang dan telah melihat tidak kurang dari 100 monster tingkat 5, termasuk puncak tingkat 5. Dan murid istana Yidao, jelas sangat sulit untuk sampai ke sini. Dapat dengan mudah dilihat bahwa setiap 1000 mil jauhnya, akan ada jejak pertempuran besar, jelas sekali bahwa murid istana Yidao melakukannya. Mayat monster-monster itu menutupi tanah, dan semua pil monster telah digali, tapi mayat murid istana Yidao belum pernah terlihat. Mata Su-han berkedip, dan dia melanjutkan. Dengan kecepatannya, pada saat ini, basis kultivasi seorang penyihir pecah, dan dia menggunakan sihir angin, dan dia bisa menjangkau puluhan mil dalam satu langkah. Di sepanjang jalan, banyak monster ingin menyerang Su-han, tetapi setelah merasakan paksaan Su-han, monster-monster itu terkejut dan dengan cepat mundur. Setelah setengah hari, sosok Su-han tiba-tiba berhenti. Di antara tatapannya, ada sejumlah besar sosok berkumpul di sini sekitar puluhan mil jauhnya. Sosok-sosok ini melihat pakaian di tubuh mereka dan pedang besar yang mereka bawa di punggung mereka. Tidak perlu memikirkan mereka sama sekali, mereka berasal dari istana Yidao. Dan di depan banyak murid istana Yidao, ada banyak monster. Ada begitu banyak monster dan binatang buas, dan jumlahnya tak terhitung sekilas, setidaknya mendekati 100.000, dan itu telah menghancurkan murid istana satu pedang beberapa kali. Terutama di antara banyak monster, ada 3 binatang besar dengan ketinggian beberapa ratus kaki. Ketiga sosok ini terlihat seperti raksasa. Mereka memiliki tubuh manusia, tetapi mereka memiliki kepala binatang yang sangat mengerikan. Semua memancarkan paksaan yang kuat, dan jika Anda merasakan paksaan sedikit, Anda dapat mengetahui bahwa mereka semua adalah monster-monster dari puncak kelima. Selain itu, bahkan di antara puncak urutan kelima, itu pasti termasuk yang teratas. Su-han telah menghadapi beberapa monster puncak tingkat 5, tetapi napas mereka tidak sekuat ketiga monster ini. Dan di sekitar ketiga monster ini, terdapat total 9 ular sanca raksasa berukuran panjang lebih dari 300 kaki. Ular sanca raksasa ini berbentuk cincin, dan masing-masing dari ketiganya membentuk lingkaran, membungkus para monster raksasa tersebut, seperti seorang penjaga. Mereka semua membuat orang yang melihatnya merasa ngeri. Tidak mengherankan, ketiga monster ini haruslah jenis monster raksasa yang tercatat dalam buku kuno benua Longwu. Su-han memandangi ketiga monster raksasa itu. Menurut catatan kuno, binatang raksasa berumur 10 tahun saat lahir, dan ratusan tahun pada usia dewasa. Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi, tinggi badan mereka juga akan meningkat. Dikatakan bahwa tubuh roh raksasa di Pulau Raksasa adalah manusia super kuat di Pulau Raksasa yang telah mempelajari teknik berdasarkan darah monster raksasa. Pembangkit tenaga super di Pulau Raksasa adalah puncak benua Longwu, tetapi yang dia tangkap hanyalah seekor binatang raksasa yang baru saja tumbuh dan memiliki basis budidaya sekitar tingkat 5. Dengan binatang buas ini, pria kuat ini tiba-tiba meneliti tubuh roh raksasa, menciptakan pulau raksasa dari sekte super, yang hampir tak terkalahkan di antara level yang sama. Dapat dilihat bahwa alam tidak banyak berhubungan dengan tingkat kultivasi, jika benar berarti bahwa dengan meningkatnya tingkat kultivasi, alam akan semakin tinggi, dan dengan meningkatnya alam, tingkat kultivasi akan semakin tinggi. Keduanya saling melengkapi. Tetapi jika basis kultivasi dapat mengganggu alam, itu sama sekali tidak mungkin. Piton berkepala 9 seharusnya menjadi teman dari binatang raksasa, piton iblis mayat hidup. Mata Su-han berkedip, dan dia melihat ke ular berkepala 9 lagi. Ketika seekor monster raksasa lahir, ia akan ditemani oleh seekor hewan pendamping, yaitu ular piton iblis mayat hidup di kejauhan. Semakin banyak monster yang berbakat, semakin banyak monster pendamping yang akan muncul saat mereka lahir, karena ini adalah kehidupan kedua mereka. Setelah binatang raksasa itu mati,
ia akan segera terlahir kembali di binatang pendamping, dan pada saat yang sama, basis kultivasi akan meningkat. Dan di samping ketiga binatang raksasa ini, setiap binatang raksasa dijaga oleh 3 ular piton iblis mayat hidup. Hal ini juga menunjukkan bahwa ketiga binatang raksasa ini memiliki 4 kesempatan penuh untuk bertahan hidup. Selain itu, setelah terlahir kembali, basis budidaya binatang raksasa itu akan diperkuat. Murid Istana Yi Dao, kalian dalam masalah. Basis kultivasi dari 3 binatang raksasa ini berada di antara puncak alam Dewa Naga dan Kaisar Semu. Gumam Su Han dari kejauhan. Su Han memikirkan ini, dan murid Istana Pedang juga memikirkan hal ini. Sebelum datang ke sini, seorang pria kuat di Istana Yi Dao telah memberitahu bahwa ada monster raksasa di Gunung Sen Yao yang sangat kuat. Dan jika kita bertemu mereka, kita harus segera bubar, ucap para murid-murid Istana Yi Dao. Semuanya terlihat muram, seolah-olah ada batu besar yang jatuh di hati mereka. Yang Sen pernah berkata bahwa binatang raksasa itu hidup sendiri, menyukai getah petir, sifatnya malas, dan memiliki keadaan yang kejam di bawah tubuhnya. Jika memang muncul, itu akan berada di kedalaman setidaknya 400.000 km di Gunung Sen Yao. Di depan murid Istana Yi Dao, ada seorang wanita berpakaian putih, dengan rambut panjang berkibar, dan fitur wajahnya sengaja digambarkan dan dipoles tanpa jejak cacat. Wanita ini tidak menggunakan warna pink dan bunga aster, temperamennya murni dan indah, dan rambut panjangnya sebenarnya berwarna biru tua. Di bawah terik matahari, dia menambahkan sentuhan kecantikan yang sangat menyentuh. Di punggungnya, dia juga membawa pedang panjang. Pedang panjang itu memiliki panjang sekitar 2 meter, lebih panjang dari tubuh wanita itu, terlihat sangat tidak konsisten dan memiliki rasa kontradiksi. Pada saat ini, dia juga memiliki wajah jelek, dengan kekhawatiran di mata bintangnya. Di sini, hanya kurang dari 300.000 km di dalam Gunung Sen Yao. Mengapa kita harus bertemu dengan monster raksasa ini? Wanita itu berkata dengan suara yang dalam, dan menggigit gigi peraknya dengan ringan, berkata, selain itu, ketiga monster raksasa ini jelas sangat berbahaya. Jika tidak, monster raksasa biasa hanya akan memiliki 1 binatang pendamping, tetapi masing-masing dari mereka ada 3. Sao Gong, lebih baik kita segera lari dari sini. Seseorang berkata dari belakang. Wanita itu mengerutkan kening dan memandang pria yang membuka mulutnya. Saya berkata, jangan panggil saya Sao Gong, saya hanya murid biasa Yi Dao Gong, dan saya telah memasuki Yi Dao Gong. Saya tidak memiliki identitas, hanya generasi di istana, ucap wanita tersebut. Mendengar ini, orang yang berbicara terkejut sesaat, dan langsung berkata, ya, Suster Junior. Dalam masalah generasi, dikatakan bahwa kemunculan binatang raksasa ini seharusnya karena gelombang binatang yang akan datang. Gelombang binatang ini pasti sangat besar, jika tidak akan ada binatang raksasa yang kejam 3 kepala muncul. Ada sosok tampan, ramping, dengan rambut digulung di sanggul. Dia terlihat sangat temperamental dan berkata, adik kecil, kita harus mundur sekarang, jika tidak, akan ada banyak korban. Mendengar ini, wanita itu sedikit menggenggam tinjunya dan membungkuk, kakak senior adalah murid top. Generasi Yu terlalu rendah dan tingkat kultivasinya tidak mencukupi. Tentu, kita harus mendengarkan kakak senior Zhou. Baik, kakak senior Zhou mengangguk, segera mengangkat tangannya, mengulurkan telapak tangannya, menekan ke bawah, dan berkata dengan suara rendah, semua orang tidak boleh menggunakan basis kultivasi, atau bernapas, dan perlahan mundur. Jika ada krisis, segera secepat mungkin, tinggalkan yang lain sendiri dan lari ke segala arah. Iya, murid Istana Yi Dao itu mengangguk. Orang-orang Istana Yi Dao memang bersatu, tetapi harus ada tingkat persatuan, belum lagi jumlah monster yang pasang surut. Hanya dengan 3 monster raksasa ini, mereka bisa tersapu. Pada saat ini, hanya melarikan diri pilihan yang tepat bagi mereka. Bahkan jika ada yang terbunuh, mereka tidak akan pernah bisa diselamatkan sama sekali.
Di bawah komando pemuda tampan itu, banyak murid istana Yidao menarik napas dalam-dalam, dan mengikuti gerakan pria itu, perlahan mundur ke belakang. Mata semua orang menatap monster yang tampaknya tak berujung di depan mereka. Jauh di mata mereka, ada ketakutan dan kekhawatiran. Jika hanya 1 orang, atau 10 orang, 100 orang, ingin mengungsi tanpa menarik perhatian monster-monster itu mungkin benar-benar mungkin. Tetapi hampir 30.000 orang dievakuasi. Bahkan jika gerakan mereka sangat kecil, monster-monster itu ada di depan, dan bahkan jika aura basis kultivasi berkurang, itu masih terbuka. Pada saat ini, mata binatang raksasa berkepala 3 tiba-tiba memadat pada murid istana Yidao. Di bawah tatapan ini, murid istana Yidao gemetar, jantungnya berdegup kencang, dan wajahnya menjadi pucat. Mereka bersatu, mereka tidak takut dan tidak takut, mereka mendominasi dan tak tertandingi. Ini adalah karakteristik dari murid Yidao Gong, tetapi tidak ada waktu. Hanya binatang raksasa di puncak alam Dewa Naga berkepala 3 di depan mereka sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan formasi sempurna dan tak tertandingi mereka, apalagi monster-monster lain seperti pasang surut. Dan ketika binatang raksasa itu memandang mereka, banyak binatang lainnya tampaknya bereaksi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dengan keganasan, terkondensasi pada murid istana Yidao. Sungguh sial, seorang murid dari istana Dao mengutuk dengan suara rendah, di kedalaman gunung obat ajaib ini, saya bertemu dengan monster dalam jumlah besar dan kuat. Selama penyelidikan, itu bukankah gelombang binatang buas yang telah meletus selama bertahun-tahun? Murid-murid istana Yidao lainnya juga memiliki ekspresi suram dan tidak mengatakan apa-apa. Dum, pada saat ini, tubuh 3 binatang raksasa tiba-tiba bergetar. Di bawah getaran ini, wajah murid istana Yidao berubah drastis. Semua orang dapat melihat dengan jelas pada saat ini bahwa ada gelombang riak yang memancar dari 3 binatang raksasa. Riak itu seperti transmisi suara. Kemanapun suara itu lewat, semua monster berada pada saat ini. Raungan keras terdengar, namun, kecepatan transmisi riak agak lambat, saat ini hanya mencakup ratusan monster. Namun meski begitu, itu sudah cukup untuk membuat jantung murid istana Yidao berdegup kencang. Pergi, pemuda tampan itu tiba-tiba berteriak, dan saat suaranya jatuh, sosok murid istana Yidao langsung menyerupai belalang, masing-masing menyebar dengan cepat dan dengan cepat bergegas ke segala arah. Pada saat yang sama, pemuda tampan itu meraih wanita itu, dan sosok itu bergegas keluar dari tanah dengan keras dan langsung pergi ke kejauhan. Siu 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 siu. Pelarian mereka tampaknya membuat marah binatang raksasa itu. Yang terakhir meraung ke langit dengan suara nyaring. Binatang monster yang ditutupi oleh riak itu bergetar saat ini. Detik berikutnya, monster-monster ini sepertinya telah menerima beberapa instruksi, bergegas keluar dengan gemuruh, di belakang mereka dalam debu di langit, bergulir ke arah murid-murid istana Yidao. Riak masih menyebar dan menutupi, saat ini, ribuan monster telah tertutupi. Selain itu, jarak ini telah menjadi lebih besar dan lebih besar, dan lebih banyak monster tumbuh, dan dalam waktu singkat, akan ada ribuan, bahkan puluhan ribu monster mulai mengejar. Di atas kekosongan, Suhan melihat ke tempat ini dengan tenang, dia berburu dengan pakaian putih, tetapi bahkan binatang raksasa itu tidak dapat menemukannya. Dengan sedikit ragu, Suhan melangkah maju dan mengejar wanita itu. Wanita ini, masyarakat istana Yidao selalu menyebutnya sebagai istana muda, dan jelas statusnya tidak rendah. Dengan kecepatannya, tentu saja dia segera melihat wanita itu. Ada jumlah terbesar dari mereka di sini, ada ribuan, dan banyak murid istana Yidao mengepung wanita dan pemuda tampan, yaitu kakak Zhou, dan sepertinya melindungi keselamatan mereka. Wosh! Pada saat ini, bayangan gelap tiba-tiba keluar dari hutan terdekat, sangat aneh, dan tanpa peringatan sedikit pun. Bayangan hitam itu sangat besar, dengan panjang tubuh sekitar puluhan kaki, dan itu tampak seperti awan-awan yang bergerak.
Setelah itu muncul, dia segera meraung, dan langsung pergi ke murid istana pedang dan menggigitnya. Murid istana Yidao di pinggiran terkejut, dan menembak dalam kegelapan. Wosh! Dua orang merentangkan telapak tangan mereka ke belakang, langsung menggenggam gagang pedang besar di belakang punggung mereka, dan menghunus pedang mereka. Ketika dia menghunus pedang, ada kilatan cahaya pedang, dan cahaya pedang mengikuti gambar pedang kedua orang itu, seperti cahaya, sangat cepat, dan itu mengenai bayangan hitam secara langsung. Dua balok pedang terbelah, bayangan hitam terbagi menjadi 3, dan darah terciprat di kehampaan. Tubuh besar itu juga berubah menjadi 3 bagian pada saat ini, dan jatuh ke tanah dengan keras. Saat dia melihat pemandangan ini, mata Su Han memadat. Teknik menggambar pedang. Ini memang seperti teknik menggambar pedang. Meskipun dilakukan oleh murid-murid ini, kecepatannya terlalu lambat dan kekuatannya terlalu lemah. Tapi apakah itu metode menarik pedang dari mereka atau penampakan cahaya pedang, itu dengan gambar diingatannya persis sama. Teknik pedang orang itu, dimanapun pedang ditarik, target itu akan mati. Rumor tentang istana pedang ini agak mirip dengan apa yang telah kulihat saat ini. Mata Su Han menyipit, dan senyuman yang memancing pikiran muncul di sudut mulutnya. Aku semakin akrab. Siuh, duar. Dan saat Su Han berbicara, itu juga saat monster-monster itu terbunuh. Tapi sebelum murid istana pedang menghela nafas lega, di antara semak-semak dan hutan di sekitarnya, ada cahaya hijau redup muncul. Semua orang tahu bahwa ini adalah tampilan monster-monster itu. Semuanya bertarung sampai mati, lindungi istana muda. Saudara Zhou memandang wanita itu, mengertakkan giginya sedikit, dan marah. Kecepatannya benar-benar meningkat sedikit, membuat wanita itu bergegas keluar dari tempat ini. Bahkan pada saat ini, dengan lambaian telapak tangannya, manik biru muncul, yang berubah menjadi sepasang sayap biru kristal dan langsung mendarat di punggung kakak senior Zhou. Setelah memiliki sayap ini, kakak senior Zhou segera memisahkan diri dari kerumunan. Dengan sayap itu berkedip, kecepatannya meningkat tajam, membuat wanita itu terbang di udara. Dum. Pada saat yang sama, monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, padat, setidaknya ribuan. Monster-monster ini sama sekali bukanlah monster yang berada di samping monster-monster raksasa, tetapi monster-monster lain. Kenapa banyak sekali? Ucap seorang murid. Mereka menghunus pedang mereka pada saat yang sama, dan pada saat ini, cahaya pedang muncul ribuan kali, seolah-olah mengikuti kekuatan pedang terhunus mereka. Cahaya itu jatuh pada monster. Darah memercik dan diserap oleh salju di tanah, dan ribuan mayat jatuh di salju tebal. Seorang murid istana satu pedang, satu tembakan akan membunuh. Teknik pedang yang tampaknya sederhana ini sebenarnya adalah salah satu keterampilan rahasia Yidao Gong yang sangat kuat. Monster-monster ini tidak terlalu tinggi dalam basis kultivasi, dan murid istana Yidao dapat membunuh mereka secara instan, tetapi kecepatan mereka sangat terhambat. Mereka membunuh ribuan monster, tetapi masih ada monster yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas. Bahkan di belakang mereka, tanah bergemuruh, seperti gempa bumi. Dalam sekejap, bayangan hitam besar yang tak terhitung jumlahnya, berlari ke arah mereka. Teknik pedang Xingyue. Pada saat ini, di atas kehampaan, saudara Zhou tiba-tiba berteriak. Dia telah melepaskan wanita itu. Di punggung wanita itu, ada juga sepasang sayap yang bisa membuatnya terbang. Namun, sayap ini jelas menghabiskan kekuatan naga dengan sangat cepat. Dapat dilihat bahwa wanita itu akan mengeluarkan pil dan menelannya dari waktu ke waktu, yang sepertinya menambah kekuatannya. Tetapi saudara Zhou langsung menghunuskan pedangnya ketika dia berteriak. Ini adalah teknik pedang, dan bahkan di bawah teknik menggambar pedang, kehampaan di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah malam akan segera turun. Pada saat yang sama dalam kegelapan, titik bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam jarak 10 meter dari kakak senior Zhou, dan bahkan di antara titik bintang itu, bulan terang muncul.
Bulan cerah ini hanya seukuran telapak tangan, tetapi sangat cerah. Setelah muncul, ia segera mengikuti gerakan kakak senior Zhou dan bergegas ke dalam kelompok monster yang mengejar dari belakang dengan ledakan. Siuh, duar. Ini, Su-han melihat adegan ini, dia benar-benar terpana. Tatapannya menatap bulan yang cerah dan bintang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Terutama titik bintang itu, mereka cukup familiar dan tidak bisa akrab lagi, karena ini adalah titik bintang yang bisa diringkas di bawah pedang ekstrim bintangnya. Benar saja, dia. Su-han menarik napas dalam-dalam. Apakah orang tua itu sudah mati? Dalam 50.000 tahun sebelum kejatuhanku, dia menghilang dan tidak pernah muncul lagi, gumam Su-han. Apakah dia datang ke benua Longwu? Tapi kenapa dia datang ke benua Longwu? Apa yang dia lakukan? Bagaimana jantung dunia benua Longwu bisa menahan paksaannya? Kenapa tidak runtuh? Tapi jika bukan karena dia, mengapa ada teknik pedang Xingyue ini? Ini jelas teknik dari pedang kekaisaran ekstrim bintang, teknik pedang Xingyue. Lagi pula, bahkan namanya tidak berubah sedikit pun, ini jelas teknik orang tua itu. Su-han terus bergumam pada dirinya sendiri. Su-han hanya merasa bahwa ini adalah warisan dari lelaki tua itu, tetapi tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua itu secara pribadi akan turun ke benua Longwu. Karena jantung dunia dari planet yang ditinggalkan di benua Longwu, tidak dapat menahan tekanan kultivasi dari lelaki tua itu. Jika itu benar-benar dia, dengan keberaniannya, warisan yang ditinggalkan olehnya pasti akan mengejutkan. Belum lagi planet terbengkalai yang lebih rendah di daerah kecil, atau planet kelas atas, itu akan cukup untuk membuat sekte naik ke atas. Su-han akhirnya mengerti mengapa Yi Daogong memberinya perasaan yang begitu akrab, dan akhirnya mengerti mengapa Yi Daogong berubah dari sekte tingkat 9 Liu menjadi sekte super hanya dalam 70 tahun. Jika itu benar-benar warisan, dia yang mendirikan istana pedang pertama Yi Dao, itu juga bisa dianggap sebagai teman lamaku. Boom! Paksaan itu naik ke langit, dan saat itu muncul, itu berubah menjadi badai, menyapu ruang sekitarnya sepenuhnya. CKR, retak. Di bawah sapuan semacam ini, ruang-ruang itu benar-benar membuat suara retak, benar-benar hancur saat ini. Tetapi fragmentasi ini sama sekali berbeda dari ruang yang terkoyak. Ruang itu runtuh, diam, hanya bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi tidak bisa didengar. Tetapi pada saat ini, di bawah guncangan kekuatan korosif ini, semua kehampaan yang tak berujung ini membuat suara klik. Adegan ini sangat mengejutkan dan sangat berdampak secara visual, kekosongan dalam radius ribuan mil berubah menjadi hitam. Bahkan Su-han di kejauhan memadatkan matanya, mengungkapkan sedikit kejutan. Wanita ini pasti putri tuan istana Yi Dao. Su-han bergumam, paksaan ini luar biasa. Bahkan alam Sudo Emperor tidak pernah muncul sebelumnya. Slip giok itu harus digunakan oleh pemilik istana sebagai pedang untuk mempertahankan giok ini. Di dalamnya, saya tidak tahu seberapa banyak dia mengembunkannya. Serangan kedua. Hanya pemaksaan yang memiliki kekuatan seperti itu, dan basis kultivasi dari penguasa istana dari pedang-pedang itu mungkin setidaknya adalah ranah penguasa naga jangka menengah. Oh, teriakan-teriakan keluar dari kehampaan, dan binatang King Ming itu langsung mati hampir 1/10 di bawah sapuan paksa ini. Sisanya, hampir setengahnya, memuntahkan darah kemana-mana, meski mereka tidak mati, mereka tampak terluka parah. Bahkan pada saat ini, di atas retakan slip giok, cahaya yang mengerikan meledak, dan cahaya ini dengan cepat mengembun menjadi telapak tangan besar di kehampaan. Telapak tangan penuh cahaya keemasan, tampak tak berbatas, hanya terlihat 5 jari, dan garis-garis di atasnya terlihat jelas. Tampaknya penguasa istana Yi Dao secara pribadi memadatkan serangan ini dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu seperti langit. Tanpa ragu-ragu, saat telapak tangan ini muncul, ia menekan hampir 10.000 binatang King Ming. Boom! Dengan suara ini, kekosongan yang telah berubah menjadi hitam pekat tiba-tiba membuat suara yang mengerikan lagi,
dan hitam pekat itu sepertinya terkoyak. Namun, itu tidak pecah sama sekali. Setiap planet dilindungi oleh jantung dunia, dan di permukaan planet, ada tirai cahaya dunia yang tak terlihat, dan tirai cahaya dunia ini dipancarkan oleh hati dunia. Orang-orang yang disebut yang melangkah melalui kehampaan dan menyeberang dan naik, dengan kekuatan mereka sendiri, secara paksa membuka tirai cahaya dunia ini, dan akhirnya bergabung ke langit berbintang dan melihat dunia yang lebih luas. Orang-orang di benua Longwu tidak mengetahui hal ini, tetapi Su Han tahu. Dan selama Anda keluar, jika tidak ada jalan yang baik, Anda tidak akan pernah kembali. Karena mereka telah mampu mendobrak tirai cahaya dunia, ini dengan sendirinya membuktikan bahwa mereka lebih kuat daripada jantung dunia, dan begitu mereka kembali, paksaan ini akan menyebabkan seluruh planet runtuh. Planet ini adalah planet rumah bagi mereka, planet yang melahirkan dan membesarkan mereka. Secara alami mereka tidak bisa begitu saja menyaksikan planet ini dihancurkan sendiri. Telapak tangannya menekan dari atas ke bawah, dan lapisan riak yang menakjubkan beriak dari atas. Duar-duar-duar, di atas kehampaan, binatang King Ming malam ini, pada saat ini, semuanya meledak. Setiap binatang King Ming adalah monster tingkat 4, yang tidak diragukan lagi merupakan masalah besar bagi para murid istana Yidao. Tetapi di bawah telapak tangan ini, jika binatang King Ming ini telah berubah menjadi semut, tubuh mereka telah meledak ke dalam kehampaan sebelum telapak tangan mereka menyentuh mereka. Ada banyak darah yang jatuh dari kehampaan, seolah-olah itu adalah hujan darah, bau darah yang kaya meresap ke dalam kehampaan, yang menjijikkan. Wosh! Boom! Pada saat ini, telapak tangan besar itu hancur, dan Nangong Yuying sedikit membuka bibirnya dan mengeluarkan seteguk darah. Wajah cantiknya pucat dan tidak berdarah. Tampaknya pukulan ini sangat merugikannya. Dia sama sekali tidak ragu-ragu, sebelum membalikkan tangannya, dia mengeluarkan puluhan botol pil. Semua obat-obatan ini memiliki kualitas emas ungu, dan masing-masing bernilai lebih dari puluhan juta koin emas, tetapi Nangong Yuying memasukkan banyak ke dalam mulutnya. Istana muda, Nona muda, kamu baik-baik saja, ucap kakak senior Zhou bergegas pada saat ini. Tidak masalah, jawab Nangong Yu menggelengkan kepalanya sedikit. Batu giok tergelincir yang diberikan ayahku, menggunakan basis kultivasi saya saat ini, memakan terlalu banyak. Jika saya menelan banyak obat, itu mungkin merusak fondasi saya. Kakak senior Zhou menghela napas lega. Tapi pada saat ini, awan-awan besar menyelimuti di kejauhan. Ketika awan menyerbu masuk, aura ganas yang mengerikan menyapu, dan jeritan dan raungan yang tak terhitung jumlahnya datang dari awan. Binatang King Ming, elang raksasa setan, burung pembunuh dewa. Melihat awan-awan besar ini, atau lebih tepatnya, menyaksikan monster yang tak terhitung jumlahnya di awan, wajah kakak senior Zhou menjadi pucat. Nangong Yu menarik napas dalam-dalam dan berbisik, ada 2 raja ikan di sana, dan seekor burung terkenal berwarna-warni yang telah mencapai warna-warni. Kakak senior Zhou diam, ketika Nangong Yu berbicara, dia secara alami melihatnya. Raja ikan Jiao, menurut legenda, adalah keturunan naga Jiaolong. Darah Jiaolong mengalir di tubuhnya. Sebelum tingkat kelima, ia adalah seekor ikan. Setelah tingkat kelima, ia menjadi Raja Ikan Jiao. Burung terkenal yang berwarna-warni, salah satu binatang di puncak benua Longwu, memiliki total warna-warni sepanjang hidupnya, dan setiap warna sesuai dengan alam biksu yang agung. Burung warna-warni terkenal di depannya telah mencapai tingkat warna-warni, dan seluruh tubuhnya sangat cerah dan mempesona. Tentunya ini bukan tahap awal dari tahap kelima. Setidaknya itu juga tahap tengah atau bahkan tahap akhir dari tahap kelima. 2 raja ikan Jiao juga merupakan basis budidaya tahap awal tahap kelima, ditemani oleh burung terkenal yang berwarna-warni, seperti seorang penjaga. Monster raksasa, raja ikan, bahkan monster teratas seperti burung terkenal yang berwarna-warni telah keluar. Apakah seluruh gunung obat ajaib ini akan mengubah langit? Kakak senior Zhou mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Gelombang binatang ini pasti gelombang besar.
Saya tidak ingin menunggu untuk menemukan rumput pemurnian ilahi dan hal-hal besar lainnya. Jika saya bisa bertahan, itu akan bagus. Kita harus memberitahu Dongsu dan para senior lainnya, jika tidak, kita tidak akan bisa pergi hari ini, ucap Nangong Yu. Tapi, bagaimana cara memberitahu mereka? Kakak senior Zhou menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Putus asa dalam hatinya, monster terbang ini jauh lebih cepat dari kita. Kita telah berjalan terlalu dalam saat ini. Sangat sulit untuk pergi ke pintu masuk gunung obat ajaib itu. Serangan slip giok yang saya lakukan sekarang, jika Dongsu dan yang lainnya telah mengamati di sini, mereka seharusnya melihatnya, ucap Nangongyu melihat ke kejauhan, dan secercah harapan muncul di matanya. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih. Bye-bye.